Hai teman-teman, selamat datang di SDS Project Chapter 4D mengenai TPD dan ADDB. Dengan saya, Mami Sundari, seorang data entrepreneur dari agensi 25 Jati Johnson, lantai 3, Bus Medan. Saya percaya semua orang menginginkan yang terbaik untuk keluarga tercinta dan untuk impian yang diinginkan. Tetapi teman-teman, pernah nggak terlintas dalam pikiran kita bahwa resiko itu bisa terjadi pada saat kita beraktivitas? Kita yang di rumah saja bisa mengalami kecelakaan loh teman-teman. Contohnya nih, pas masak meledak tabung gas. Nah, pas mandi terpleset dari kamar mandi karena lantai licin. Nah, bagaimana dengan orang yang lebih banyak aktivitasnya di luar rumah? Sudahkah kita mempersiapkan dana santunan buat kita dan untuk orang-orang yang kita cintai? Oleh karena itu ya teman-teman, kita perlu membeli proteksi ADDB dan TPD. Untuk manfaat ADDB di cover sampai usia 65 tahun sejak video ini dibuat. Dan kecelakaan ini bukan untuk kecelakaan yang biasa, namun kecelakaan yang menyebabkan cacat permanen dan meninggal dunia. Di dalam polis kecelakaan, cacat dibagi menjadi dua jenis, cacat tetap total dan cacat tetap sebagian. Cacat tetap total yaitu kehilangan kedua fungsi anggota tubuh seperti kedua mata, kedua tangan, dan kedua kaki, atau seperti gambar di samping ini. Untuk cacat tetap sebagian, misalnya nih, kehilangan jari kelingking sebelah kiri itu di cover 7%. Namun, untuk jari kelingking itu harus dua ruas ya teman-teman, dan itu berlaku untuk jari-jari lainnya. Terus, untuk bahu sebelah kanan 70%, bahu sebelah kiri 50%. Untuk nasabah yang kidal akan berlaku sebaliknya. Untuk manfaat TPD di cover sampai usia 70 tahun sejak video ini dibuat. Dan cacatnya bisa terjadi dari resiko kecelakaan atau resiko penyakit, contohnya stroke dan lain-lain. Kita sudah memenuhi kategori cacat tetap total apabila kita sudah tidak bisa melakukan 3 dari 6 aktivitas hidup, seperti tidak bisa pakai baju, menyuap, berpindah tempat, beralih tempat, buang air besar, dan bekerja. Uang pertanggungan cacat tetap total akan diproses selama 180 hari sejak dokter menyatakan diagnosa. Saya kasih contoh kasus sederhana. Contohnya nih Bapak A yang sehari-harinya dia berdagang, tiba-tiba suatu hari kecelakaan dan menyebabkan Bapak si A tersebut mengalami kelumpuhan dari pinggang hingga bagian tubuh bawah lainnya. Misalnya Bapak A membeli asuransi kecelakaan 200 juta dan asuransi cacat tetap totalnya 200 juta. Artinya Bapak A dapat mencairkan uang pertanggungan kecelakaannya 200 juta setelah dokter menyatakan diagnosanya. Lalu setelah 180 hari Bapak A masih cacat, maka Bapak A berhak mendapatkan uang pertanggungannya sebesar 200 juta. Jadi, dari contoh kasus ini, Bapak A mendapatkan total uang pertanggungan sebesar 400 juta rupiah. Nah, kalau yang kedua, kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Misalkan Bapak A membeli polis dengan manfaat ADDB 100 juta dan UP dasar meninggal dunia 100 juta. Jika Bapak A mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, maka
ahli waris Bapak A menerima klaim yang cair sebesar 200 juta, yaitu 100 juta dari manfaat ADDB dan 100 juta dari manfaat dasar meninggal dunia. Untuk diingat ya, manfaat kecelakaan tidak perlu masa tunggu polis. Jadi, begitu polis sudah invoice atau sudah diterima sebagai nasabah Allianz, maka manfaat ADDB sudah bisa dipakai. Oke teman-teman, sekian dari saya penjelasan tentang ADDB dan TPD. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam sukses dari saya. Sampai ketemu di video SDS selanjutnya. Bye.